Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online GKBH. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saya akan membacakan pembacaan dari Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah. Ya Tuhan, kami datang pada saat ini ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur untuk anugerah dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan secara penuh ibadah pada hari ini. Engkau yang sertai untuk setiap pujian yang kami nyanyikan, untuk setiap firman yang kami dengar maupun kami baca. Biarlah secara penuh Engkau berbicara bagi kami semua secara pribadi. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, dengan tetap masih bangkit berdiri, kita bersama seluruh umat Tuhan, kita membaca pengakuan iman rasuli. Kita akan bacakan secara perlahan-lahan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita meresponi iman kita yang tadi baru saja kita iklarkan dengan menyanyikan satu pujian nomor 3 dan 4. Hormati Bri. Satu ayat dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudari, pada saat ini saya mengundang saudara-saudari untuk mengaku dosa, mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa, meminta pengampunan dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Kami seringkali melawan Engkau ya Tuhan. Seringkali kami tidak taat akan perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, kami pada saat ini meminta pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sucikan setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Pengampunan dosa yang Engkau berikan melalui darah-Mu Yesus Kristus. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengangkat kami ya Tuhan dari jurang dosa ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami meminta seperti Engkau telah berjanji ya Tuhan, Engkau telah menyucikan, Engkau telah mengampuni dosa kami. Tuhan sendiri yang kiranya memberikan kami kemampuan dan kekuatan di dalam hari demi hari kami boleh mengikuti Engkau. Kami ya serahkan diri kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari.
Pada saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur 135 ayat 15 sampai ke 21. Ini adalah bagian terakhir dari Mazmur 135. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Kita akan bacakan secara perlahan-lahan dan bersama-sama. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Dari pujian yang kita dengarkan melalui pembacaan dari Mazmur 135, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Mari kita meresponi dengan menyanyikan pujian, Dia pusat hidupku. Biarlah Tuhan yang menjadi pusat hidup kita sepanjang hari ini. Saudara-saudari, seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita, Dia juga rindu bagi kita untuk berdoa kepadanya. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, pada hari ini melalui anugerah-Mu ya Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk berdoa. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi negara ini Indonesia. Di masa pandemi ini ya Tuhan, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang membuat setiap warga, setiap kami hilang arah ya Tuhan.
Kami hanya meminta ya Tuhan, belas kasihan dan pimpinan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa menyerahkan untuk pemerintahan kami. Kami mendukung ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan bijaksana di dalam menentukan kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang boleh menolong masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan bagi mereka yang menderita terkena oleh virus COVID-19 ini. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, dan jikalau Engkau izinkan Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan ya Tuhan yang mereka kasihi karena dampak virus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan support ya Tuhan melalui keluarga maupun kerabat yang ada ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah bukan hanya kesembuhan yang kami lihat, tapi biarlah setiap kami secara pribadi boleh melihat bahwa Tuhan berkarya. Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan benar-benar ada ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh berbalik kepadamu. Jikalau mereka yang masih belum mengenal-Mu ya Tuhan, biarlah momen ini Tuhan boleh panggil mereka, sehingga mereka boleh percaya kepadamu ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan untuk rencana pembangunan gereja. Kami terus berserah kepadamu ya Tuhan, untuk dana yang terus kami kumpulkan, untuk proses pengurusan surat, untuk rencana ke depan kami. Kami hanya dapat berserah kepadamu. Kiranya Tuhan juga boleh pertemukan kami kepada orang-orang yang tepat. Biarlah segala sesuatunya bukan membuat kami bermegah diri, tapi kami sadar bahwa Engkau berada di balik segala rencana pembangunan gereja ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat Gereja Batu Hidup ke dalam tangan-Mu, baik yang lanjut usia, yang dewasa muda, yang anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan yang boleh pelihara dan jaga. Jikalau pada saat ini mereka sedang sakit, kiranya Tuhan boleh memberikan pemulihan. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang mungkin pada saat ini sedang putus harapan, yang sedang bergumul ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan maupun membukakan jalan bagi mereka. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di masa ini adalah masa emas di mana Engkau mau menumbuhkan iman kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Di dalam pembacaan Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh kita resapi dan kita tahu bahwa itulah adalah roti hidup bagi setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati sebelum kita mendengarkan firman dengan pujian Penuhi Cawanku. Ini
Mari kita berdoa memohon berkat dari Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa kami. Amin. Hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas, pasal 19, ayat 1-10. Kitab Injil Lukas, pasal 19, ayat 1-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lukas 19 mulai ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan meminta Yesus dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Hari ini firman Tuhan diberi tema menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Rasa dianggap berharga atau dihargai oleh orang lain itu merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan seseorang. Bahkan hampir setiap orang memerlukan penghargaan itu. Sejak lahir, masing-masing manusia sudah memerlukan penghargaan itu. Meskipun tuntutannya dan responsnya itu berbeda-beda. Tapi sejak kecil orang sudah tahu perlu dihargai. Bila sejak kecil seseorang mendapatkan penghargaan, selain dirinya sendiri merasa senang, dia juga akan belajar bagaimana seharusnya menghargai orang lain. Sebaliknya, kalau sejak kecil orang itu tidak begitu dihargai, banyak disia-siakan, banyak dibully, banyak mengalami penderitaan karena tidak dihargai kehadirannya, orang ini pun selain menderita juga akan belajar bagaimana dia akan memperlakukan orang lain seperti apa yang sudah dialaminya. Oleh sebab itu, seorang ibu yang bijaksana adalah ibu yang cukup sering memberikan penghargaan kepada anak-anaknya, khususnya apabila anak tersebut berprestasi. Misalnya, kalau anak itu sudah mulai bisa berjalan atau mulai berdiri dulu, wah, ibu itu akan senang dan memberikan tepuk tangan. "Ah, kamu hebat,
kamu bisa berdiri, ayo jalan. Terus diberikan penghargaan, diberikan semangat. Belum lagi kalau keterampilan anak itu bertambah, atau prestasi anak itu bertambah kalau sudah masuk sekolah. Ibu yang bijaksana harusnya menghargai, memberikan apresiasi, memuji, mendorong supaya anak ini rajin untuk melakukan hal-hal yang baik. Di gereja pun saling menghargai satu dengan yang lain itu sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan, saling menghargai satu dengan yang lain. Namun dalam kenyataannya ada gereja yang maju berkembang dengan baik. Jumlah jemaatnya begitu banyak secara kuantitas. Tapi ada gereja yang kurang maju. Jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit. Bahkan karena kurang berkembang, lama-lama makin ditinggalkan oleh anggotanya. Nah, salah satu sebab, ya sekali lagi salah satu sebab persekutuan atau gereja itu tidak dihadiri oleh orang lain ialah kalau gereja itu tidak menghargai orang lain. Salah satu sebab, sekali lagi, gereja itu tidak dihadiri, tidak dikunjungi oleh anggotanya karena kurang menghargai orang lain. Ketika seorang tidak lagi dihargai dan merasa tidak diperlukan, maka orang itu akan pergi. Hari ini mari kita belajar bagaimana Tuhan menghargai Tuhan menghargai orang lain seperti Tuhan menghargai Sakius. Di dalam ayat yang kedua, ini merupakan ayat yang menarik. Di situ ada seorang bernama Sakius, kata firman Tuhan, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Pada umumnya, orang menghargai orang seperti Sakius ini dengan tidak begitu baik. Karena Sakius ini adalah seorang pemungut cukai, bahkan dia kepala pemungut cukai. Orang yang memiliki pekerjaan pemungut cukai dianggap sebagai orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah pandangan orang atau pendapat orang tentang Sakius, tentang orang yang berdosa. Memang pada umumnya kalau orang melihat orang lain yang berdosa, dianggapnya jelek, dianggapnya jahat, dianggapnya merugikan, dan akhirnya dihindari. Wah, orang ini patut dihindari. Bahkan kalau melakukan usahanya pun seringkali dihalang-halangi karena dianggap sebagai orang yang tidak pantas untuk menerima berkat. Itulah manusia, memandang Sakius sebagai orang yang berdosa. Biasanya kalau orang memandang tentang orang berdosa itu, biasanya hanya menjelekkan, menyalahkan tanpa memberi jalan keluar yang baik. Pada waktu ada seorang berdosa tertangkap basah, dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka kemudian meminta Tuhan Yesus melegalkan rencana mereka untuk merajam orang yang berdosa ini. Dan mereka terus bertanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menanggapinya berbeda. Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Yohanes 8 ayat 7 sampai 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka
mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Perhatikan baik-baik kisah ini. Yesus tidak menyetujui perzinahan, tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Orang-orang hanya menyalahkan, ingin menghukum, ingin membuat orang berdosa ini menderita, tetapi mereka tidak memberikan jalan keluar yang baik. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tentang pemungut cukai. Mengapa pemungut cukai tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu? Karena pemungut cukai ini dengan uangnya bisa membeli hak untuk memungut cukai, memungut pajak dari masyarakat. Sehingga dari selisih antara yang ditagih dari masyarakat dan dibayarkan kepada pemerintah Romawi waktu itu, selisihnya yang banyak inilah yang menyebabkan masyarakat merasa dijajah ekonominya. Mereka tidak suka dengan pemungut cukai, dengan profesi sebagai pemungut cukai. Oleh sebab itu, dianggap sebagai orang yang berdosa. Itu kelihatan. Sama-sama di dalam bait Allah pun perlakuan orang biasanya berbeda. Injil Lukas pasal 18 ayat 10-14 mengatakan demikian. Lukas 18 ayat 10-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita mengetahui umumnya orang yang mempunyai jabatan sebagai pemungut cukai ini, orang yang berdosa ini, umumnya dijauhi. Walaupun sama-sama di gereja, tapi dianggap rendah, dijauhi, dijadikan bahan gosip, diolok-olok, dan tidak jarang dibully. Kadang-kadang orang berdosa ini dianggap sebagai orang yang tidak patut mendapat tempat untuk melihat Yesus. Kita memperhatikan kisah tadi di kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10 tadi. Sakyus berusaha untuk melihat Yesus, tetapi orang lain tidak memberi tempat. Mereka juga sibuk ingin melihat Yesus juga. Dan kebetulan Sakyus memang badannya pendek, tidak bisa menerobos, tidak bisa melihat Yesus. Akhirnya dia mencari jalan supaya bisa melihat Yesus. Kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja, orang yang sudah hidup dekat dengan Tuhan menjadi penghalang
orang-orang lain untuk datang kepada Yesus. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang berdosa dan direndahkan, dianggap remeh. Murid-murid pun terjebak dalam sikap yang kurang terpuji ini. Matius 19 ayat 13 sampai 15 mengisahkan bahwa murid-murid Yesus menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan demikian, Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Kita melihat bahwa anak-anak ini akan dibawa oleh orang-orang tua mereka untuk datang kepada Yesus, untuk ditumpangkan tangannya dan diberkati. Tetapi justru murid menghalang-halangi kehadiran anak-anak itu. Memang pada umumnya orang menganggap orang yang tidak begitu penting, orang yang rendah itu tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Sakius. Sakius betul-betul dianggap sebagai orang yang berdosa, oleh sebab itu orang sepakat untuk menganggap orang seperti Sakius itu tidak layak untuk dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Inilah cara pandang orang pada umumnya tentang orang berdosa. Cara pandang orang pada umumnya memandang Sakius, si orang berdosa, yang dikucilkan, dijauhi, tidak diberi kesempatan, bahkan keinginannya untuk datang kepada Tuhan pun dihalang-halangi. Namun ayat 5, ayat 10 dan ayat 9 kita mendapatkan pendapat yang berbeda tentang Sakius. Tetap sama objeknya Sakius. Yang pertama tadi adalah pandangan umum orang-orang terhadap Sakius, si orang berdosa itu. Kali ini kita melihat pandangan Yesus tentang Sakius. Khususnya di dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu melihat Sakius, si orang berdosa itu, dia menegur, menyapa, memanggil Sakius. Sakius, segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Manusia pada umumnya melihat orang berdosa itu sebagai orang yang patut disingkirkan. Tetapi Yesus melihat orang berdosa seperti Sakius, dilihatnya sebagai seorang pribadi, bukan karena perbuatannya, tetapi pribadinya itu yang mendapatkan perhatian dari Yesus. Pribadi yang patut dihargai, disapa. Saudara-saudara, suatu saat ketika saya biasa memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada orang-orang yang saya tahu, kenalan-kenalan, satu saat saya ditegur, kalau memberi ucapan selamat itu sebut namanya dulu, baru ucapan selamat. Karena biasanya saya hanya selamat ulang tahun ya Tuhan memberkati. Nah, ada orang yang cukup dekat itu memberitahu pada saya, sebut namanya dulu, baru setelah itu selamat ulang tahun Tuhan memberkati. Saya kaget dan berpikir, dan memang ini suatu masukan yang sangat baik. Kalau orang disebut dulu namanya, ini merupakan tanda bahwa kita menghargai orang-orang itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sudah dekat dengan Sakius,
Sakyus berada di atas pohon ara dan Tuhan Yesus ada di bawahnya. Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Hei, siapa itu turun kamu?" Tidak, tapi dia langsung menyapa Sakyus, segeralah turun sebab hari ini juga aku akan menginap di rumahmu. Ini merupakan sikap yang agung yang perlu kita renungkan baik-baik. Tuhan Yesus menyapa pribadi Sakyus ini. Tuhan Yesus menghargai pribadi Sakyus ini dengan memanggil namanya. Dengan memanggil namanya. Di dalam kitab Roma 12 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, Roma 12 ayat 10, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Rasul Paulus menyarankan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya, supaya kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Menghargai pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Karena ini merupakan tugas kita untuk menghargai orang lain dengan mendahului memberi hormat. Sudahkah kita melakukan hal ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik. Dia memanggil nama Sakyus ini untuk segera turun. Karena hari itu Tuhan Yesus ingin menginap di rumahnya. Sedang Sakyus merasa begitu dihargai sebagai orang yang berdosa. Tapi Tuhan mau menyapa dia, memanggil dia. Bahkan hari itu juga Tuhan mau menginap di rumahnya. Tuhan Yesus melihat Sakyus itu sebagai pribadi yang dibutuhkan. Dia perlu menginap di rumahnya. Pribadi yang diharapkan akan menjadi baik. Itu terbukti ayat 9 dan 10 itu ada perubahan yang ajaib dari kehidupan Sakyus ini. Ada perubahan yang luar biasa. Dari tadinya hanya pengumpul uang, sekarang menjadi pembagi uang. Setengahnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dan kalau dia ingat atau ada orang yang pernah diperasnya, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Apakah ini akan menyebabkan Sakyus menjadi miskin? Tentu tidak. Apakah Sakyus akan menjadi orang yang punya hutang banyak setelah melakukan janjinya itu kepada Tuhan? Tentu tidak. Karena di dalam ayat 2 tadi mengatakan Sakyus adalah orang yang kaya. Jadi kalau setengahnya dibagikan kepada orang miskin, kalau ada yang diperas itu dikembalikan 4 kali lipat, tidak akan membuat Sakyus menjadi miskin. Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus mengharapkan pribadi yang berdosa ini, yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap berdosa oleh masyarakat ini, berubah menjadi baik. Akhirnya Sakyus betul-betul berubah menjadi baik. Tuhan Yesus melihat Sakyus itu sebagai pribadi yang perlu dipulihkan citranya. Akhirnya terjadilah betul-betul Sakyus yang dianggap sebagai orang berdosa sekarang sebagai orang yang suka memberi. Memang objeknya sama, Sakyus, tapi orang lain bisa memandang berbeda dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menghargai setiap orang, menghargai pribadinya itu, dengan berharap kalau pribadi itu melakukan hal-hal yang tidak baik, haraplah, usahakanlah sedemikian rupa supaya pribadi itu bisa menjadi lebih baik. Saya melihat sesuatu yang menarik di gambar ini. Apakah yang saudara lihat? Gambar seorang gadis muda atau gambar seorang nenek yang tua? Mungkin bagi orang yang melihat gambar ini juga nantinya akan bingung. Loh, itu gambar
Kalau saudara sudah melihatnya sebagai gambar gadis muda, saudara, wah itu memang gambar gadis muda bukan? Tapi kalau yang melihatnya sebagai gambar seorang nenek yang tua, saudara juga akan bertahan. Tidak, ini adalah gambar seorang nenek. Apapun yang saudara lihat, saya ingin memberitahukan kepada saudara. Gambarnya bisa sama, tapi ada orang yang bisa menganggap berbeda, menginterpretasikan berbeda. Untuk lebih jelas, misalnya seperti ini. Gambar yang sebelah kiri beranggapan bahwa ini ada 4 jumlahnya. Sedangkan kanan, oh tidak, itu 3. Mana yang benar, mana yang salah? Nah, dalam hal ini mestinya tidak usah mengatakan dan menebak dan menginterpretasikan mana yang benar, mana yang salah. Tidak perlu. Inilah kenyataannya. Satu objek bisa dianggap berbeda tergantung dari mana kita melihatnya. Ya, tergantung dari mana kita melihatnya. Sakyus ini adalah orang yang sama. Orang-orang lain menganggap berbeda. Dianggapnya sebagai orang yang berdosa, yang jahat, yang perlu dihindari. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan melihat Sakyus ini sebagai pribadi yang perlu mendapatkan penghargaan, perlu mendapatkan pertolongan, dan perlu hidupnya berubah. Dan itu betul-betul terjadi. Marilah kita belajar melihat orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pribadi seperti yang Tuhan lihat, supaya jangan sampai ada orang yang merasa tersingkirkan, merasa tidak dihargai, harus angkat kaki dari kehidupan kita karena kita kurang menghargai orang-orang lain. Sebetulnya kita sendiri adalah orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima penghargaan dari Tuhan, tidak layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan melihat kita sebagai pribadi-pribadi yang perlu mendapatkan pertolongan. Mazmur pasal 8 ayat 4-6. Mazmur pasal 8 ayat 4-6. Firman Tuhan mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pemazmur ini menyadari bahwa pribadinya, dirinya itu tidak pantas, dirinya itu jelek, dirinya itu berdosa, dirinya itu bukan apa-apa. Tetapi Tuhan melihat pribadi dari pemazmur ini sebagai pribadi yang layak untuk dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, ingatlah, kita semua ini adalah pribadi yang berdosa. Sama seperti Sakyus, tidak ada baiknya. Namun Allah lah yang menghargai kita, memberikan kemuliaan, memberikan keselamatan, memberikan berkat-berkatnya kepada kita, sehingga kita seperti yang sekarang ini. Pada waktu Sakyus dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi yang perlu diselamatkan, hasilnya mengejutkan. Terjadi satu pertobatan dari orang yang berdosa sekarang menjadi anak Abraham, jadi orang-orang yang diselamatkan juga oleh Tuhan. Hasilnya luar biasa. Saudara-saudara, cara pandang manusia dan cara pandang Tuhan yang berbeda ini, marilah kita renungkan baik-baik. Apakah yang perlu kita pelajari? Apakah yang perlu kita pelajari? Sudahkah kita menghargai orang lain itu seperti Tuhan Yesus menghargai kita?
Apakah kita sudah belajar bagaimana menghargai orang lain seperti Tuhan Yesus? Mungkin ada orang yang mengatakan, mana mungkin. Ya tentu saja mungkin. Sulit. Ya mungkin sulit. Tetapi sulit itu bukan berarti mustahil, bukan? Oleh sebab itu, mulailah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kalau sudah bisa, mari kita tingkatkan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sehingga dalam hidup kita sehari-hari, menghargai orang lain itu menjadi gaya hidup kita. Mungkin awalnya sulit. Bagaimana mungkin menghargai orang lain? Dia merugikan saya, dia menyulitkan saya, dia pernah berkhianat, dia pernah ini, pernah. Kita ingat semua kejelekan-kejelekannya. Mana mungkin? Tetapi dengan anugerah Tuhan, kalau kita mau belajar mulai dari yang kecil, kita bisa. Seandainya Tuhan melihat kejelekan kita, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kejelekan kita semua yang dilihat oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang perlu ditolong, diberkati, diselamatkan. Kita juga marilah kita belajar menghargai orang lain. Mulailah dari hal-hal yang kecil sekarang ini juga, dan yang bisa kita lakukan. Jangan menunda, jangan menunda. Ada satu artikel menarik itu bercerita tentang batu nisan. Ya, apa menariknya batu nisan? Kalau sudah perhatikan di batu nisan ini ada semacam kisah, ya, semacam kisah ditulis dalam bahasa Inggris kuno, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia ini adalah seperti berikut. Itu batu nisan di atas kuburan seorang uskup di Anglikan di Westminster Abbey sekitar tahun 1100. Jadi sudah hampir 1000 tahun yang lalu, ya. Dikatakan demikian dalam tulisan itu. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tidak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa kuubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dulu, aku pasti bisa mengubah keluarga dan kotaku, dan pada akhirnya aku akan mengubah negaraku, dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Memang kalau kita melihat bagaimana menghargai orang lain, kita mungkin merasa terhantui. Tidak mungkin, mana bisa. Mulailah dari usaha yang paling kecil, yang sederhana, yang kita bisa, dan sekarang jangan tunda-tunda. Mulailah belajar menghargai. Sekecil apapun prestasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, marilah kita hargai. Kalau kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil, kita bisa menjadi pribadi yang mudah menghargai orang lain. Sama seperti Tuhan menghargai kita. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Namun kasih Tuhan itu menyebabkan kita makin hari makin bertumbuh dalam anugerah. Kita dihargai oleh Tuhan. Mengapa kita tidak mencoba menghargai orang lain? Sekalipun orang lain itu kita anggap tidak layak dan tidak pantas mendapatkan penghargaan dari kita. Saudara-saudara, mulai dari hal kecil ini akan menuntun kita
menjadi gaya hidup kita. Seorang yang bernama John Covington dari Maryland, Amerika Serikat, dia memiliki kebiasaan yang unik. Sejak kecil dari kesaksiannya, dia sering memungut sampah di hutan. Yang biasanya banyak orang berjalan-jalan di hutan, dia seringkali mengumpulkan sampah. Sampah itu berupa plastik, kaleng minuman, bungkus permen, dan lain-lain yang berserakan di sepanjang jalan di hutan itu. Dia kumpulkan. Dan ini kebiasaan seperti ini dia lakukan sejak kecil. Pendapat John Covington ini mengatakan harusnya perlu ada orang yang memungut agar hutan kita bersih. Mulailah dari diri sendiri. Dia lakukan itu. Hampir setiap kali dia jalan-jalan ke hutan, dia selalu menyiapkan peralatan mengambil sampah yang menyebabkan kurang indahnya hutan itu. Sampah-sampah itu dikumpulkan sehingga bersih. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita melihat pencemaran dunia, kadang-kadang ini sangat menakutkan. Tapi jangan berputus asa dan jangan grogi. Mulailah dari diri sendiri. Jangan mencemari, jangan ikut-ikut menambah pencemaran. Entah plastik, entah sampah-sampah lain. Marilah kita berusaha untuk tidak mencemari dunia ini. Mulai dari yang kecil. Menghargai orang lain demikian juga. Sebagian orang merasa ini sangat berat, tidak mungkin saya bisa menghargai dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau, kita bisa. Mulailah dari yang kecil, semampu kita. Ada kalanya kita mulai jenuh dalam persekutuan kita, bukan? Karena kita sibuk menghargai diri sendiri saja. Kita konsentrasi hanya untuk diri sendiri. Tetapi cobalah mulai menghargai orang lain seperti Yesus. Begitu Yesus menghargai orang lain, orang-orang datang kepadanya. Begitu gereja kita menghargai orang-orang lain, gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang datang. Karena menghargai dan dihargai ini merupakan suatu kebutuhan. Tidak bisa ditawar, tidak bisa digantikan, bukan merupakan pilihan, tetapi kebutuhan kita. Mengapa kita tidak mempraktekkan dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, agar gereja kita dapat berkembang karena kita menghargai orang lain seperti Tuhan menghargai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami semua untuk menghargai orang lain. Sama seperti Tuhan menghargai Sakius. Pada umumnya orang tidak suka Sakius, orang berdosa. Tetapi Tuhan menghargai dia. Akhirnya akibat yang begitu dahsyat terjadi. Sakius bertobat, dia menjadi pemberi, orang yang suka memberi. Memberikan hartanya, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kami juga mau menjadi berkat, mulai menghargai orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu Sangat Besar Anugerah-Mu.
oleh anugerah-Mu iman dan jiwaku senang. Kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami, berkatilah itu supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, setiap orang yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini, supaya masing-masing diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Sabda Tuhan, Aku Serta. Sabda Tuhan, aku serta, ku selalu tak tinggalkan, dan jaga dan pelihara, sadarku kau kan teguh. Jangan takut, asal mohon padaku. Aku tetap tinggal serta sampai selama-lamanya. Bila susah aku datang bagai ombak bergelora, aku tentu jaga kamu, terhiburlah hatimu. Dalam kamu tentu serta dengan aku di surga. Aku tetap tinggal serta sampai selama-lamanya. Bila ajalku tibalah, ku kan sambut ke surga. Ku berikan berkat limpah, hatimu penuh sentosa. Berkat kekal, padamu tentu ku beri. Kasihku tetap sertamu sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala, kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di dalam ibadah yang akan datang. Amin.